dan Allah tidak butuh kepada kita. Tapi kalau kita meminta kepada manusia, manusia tak punya segala-galanya, dan manusia itu cenderung butuh kepada kita. Jadi siap-siaplah kecewa kalau seandainya kita mengharapkan banyak hal pada manusia, tapi tidak akan pernah kecewa insya Allah ketika kita benar-benar berharap dan memohon hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah makna dari ayat yang sering kita ulang-ulang, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba Allah yang taat, hamba Allah yang senantiasa bersyukur, dan limpahan nikmat Allah akan selalu bertambah bagi siapa saja yang bersyukur. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah hamba-Nya yang senantiasa berupaya untuk mendalami hukum dan sunnah-sunnahnya, bangga untuk selalu berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu dari cara memahami sunnah itu adalah dengan keberadaan kita senantiasa ada pada majelis-majelis ilmu. Maka belajar itu sesungguhnya adalah ibadah. Kita duduk-duduk di majelis ilmu ini sepertinya duduk-duduk biasa, tapi ketahuilah kita sedang beribadah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat Allah, dari berbagai macam bentuk makhluk, dan menjadi orang yang dibanggakan oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan makhluknya di atas langit sana. Kita berharap mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan syafaat Rasul, syafaat dari Nabi kita di yaumal mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian bulanan kita setelah kita berhenti sejenak dalam bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah sekarang kita bisa kembali memulai dengan mengangkat tema besar, yaitu terkait dengan maqasid asy-syari'atil islamiyah, tujuan-tujuan, hikmah-hikmah, rahasia-rahasia yang ada di balik syariat Islam, di balik hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun hukum Allah, tidak ada satupun ketentuan halal dan haram, kecuali di baliknya pasti ada maqasid, pasti ada tujuan. Mustahil Allah menetapkan sebuah hukum dan di balik hukum itu tidak ada manfaat yang akan kita dapatkan. Kalau ada perintah, berarti ada maslahat yang Allah ingin berikan kepada kita. Kalau ada larangan, berarti di situ pasti ada keburukan yang Allah ingin kita terhindar dari keburukan itu. Maka tugas kita hanyalah taat, mentaati aturan Allah kalau ingin mendapatkan kemaslahatan dalam kehidupan. Kalau kata Allah lakukan, lakukan, pasti ada baik. Kalau kata Allah jangan lakukan, tinggalkan itu, karena pasti ada buruknya. Nah, kita sudah sampai pada bab at-taharah. Sebelum Ramadan dulu kita sudah angkat maqasidut taharah. Apa tujuan-tujuan Allah, apa maqasid yang ingin diberikan oleh Allah ketika Allah berikan sebuah ketentuannya dalam bab taharah. Taharah itu seperti yang sudah kita pahami bersama, artinya adalah bersuci. Dan bersuci ini hal yang asasi dalam agama kita. Kalau kita buka buku fikih, semua buku fikih itu akan memulainya dari bab taharah. Padahal taharah bukanlah bagian dari rukun Islam. Jadi buku fikih tidak memulainya dari sholat, puasa, padahal itu adalah rukun Islam. Dia memulainya dari bab taharah, yang ternyata sudah kita sampaikan dulu,
taharah ini akan bersambungan dengan semua bab-bab fikih yang sesudahnya. Taharah akan ada hubungannya dengan sholat, taharah akan ada hubungannya dengan puasa, taharah akan ada hubungannya dengan zakat. Kok sepertinya kok ada hubungan ya taharah sama zakat? Ada. Muncul satu pertanyaan, apakah zakat dari harta korupsi wajib enggak? Harta yang hasil korupsi wajib enggak dizakatkan? Ada semacam pembahasan dalam kajian-kajian fikih kontemporer yang jelas kesucian harta itu ada permasalahannya dibahas oleh para ulama. Haji juga seperti itu. Orang-orang dalam keadaan haid tidak boleh melakukan tawaf. Nah, oleh karena itulah dikarenakan oleh taharah itu bersambungan dengan semua bab al-fiqh, maka itu menjadi pembahasan utama. Taharah itu akan membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik taharah secara fisik ataupun taharah secara kalbu, secara hati. Jadi disuruh kita untuk bersuci oleh Allah baik fisik maupun hati agar kita mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawwabin, suci secara hati, orang-orang yang bertaubat, dan Allah juga mencintai al-mutatahhirin, orang-orang yang suci secara fisik. Maka ayat itu artinya Allah cinta kepada orang yang suci hati dan fisiknya. Maka kalau ingin mendapatkan cinta Allah, dan kalau Allah sedang mencintai kita, apa yang tidak bisa kita dapatkan? Kalau seorang ayah mencintai anaknya, maka dia akan menyayangi anaknya, akan memberikan apa yang diminta oleh anaknya itu. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mencintai hamba, maka dia akan memberi segala-galanya. Bahkan Allah sudah beri sebelum hamba itu meminta. Sebelum hamba itu minta, sudah diberinya. Kalau dia mencintai, kalau Allah mencintainya. Padahal masalah kita dalam hidup ini sangat banyak sekali. Kalau ingin selesaikan masalah kita, kalau ingin dapat solusi setiap persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita, mulailah dengan berdoa kepada Allah agar kita mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi bagi kehidupan dalam hidupnya, bagi persoalan dalam kehidupannya, dan juga akan diberikan rezeki dari yang dia tidak duga-duga. Baik ikhwati fillah, jadi kalau kita bicara maqasidut taharah, itu ada maqasidut taharah yang bersifat umum, bersuci secara umum. Itulah diantaranya agar mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kajian maqasidut taharah itu juga ada nanti yang sifatnya al-maqasidul khassah, tidak bersifat umum, tapi maqasid yang bersifat khusus untuk masing-masing bab taharah itu. Kita kalau bicara taharah itu ada wudu, ada tayammum, ada mandi. Setidaknya yang hubungannya sama hadas ini 3 cara untuk membersihkannya. Kalau hadasnya hadas besar, mandi besar, membasahi seluruh anggota tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada yang sifatnya hadas kecil, cukup dengan berwudu, tidak perlu mandi. Ketika wudu dan mandi ini tidak bisa, mungkin karena sakit, atau mungkin karena tidak ada air, atau air yang ada sedikit tidak cukup untuk mandi. Agama punya solusi. Apa solusinya? At-tayammum,
maka digantilah wudu dan tayamum tadi, wudu dan mandi tadi dengan tayamum, dengan menggunakan debu. Lalu apa tujuan dari semua taharah ini? Itu punya al-maqasidul khassahnya. Kalau masih ingat dulu di awal-awal ada pembagian maqasid, ada yang bersifat ammah, ada yang bersifat khassah. Ada maqasid yang sifatnya secara umum, tapi ada yang masing-masing. Berwudu, kalau seandainya kita pahami baik-baik, itu salah satu dari cara Allah agar kita ini menjadi bersih, agar dosa-dosa kita ini gugur. Allah itu sangat tahu dia kalau kita ini orang yang banyak dosa. Allah tahu dia, ini hamba ini banyak dosa nih. Tapi Allah berikan cara agar dosa kita itu berguguran. Salah satu dari caranya adalah berwudu. Karena berdasarkan kepada sebuah hadis yang sahih dikatakan bahwa tetesan air wudu yang dilakukan oleh seorang hamba itu menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya itu. Kan kita basuh muka, berapa banyak dosa muka kita? Mata yang mungkin sengaja, mungkin tidak, memandang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Telinga yang mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Lidah yang berucap dengan hal-hal yang mungkin menyakiti hati orang lain, atau mungkin berbohong. Kita kalau amati baik-baik, wudu itu mulai dari sunnahnya sampai wajibnya, itu semua adalah berhubungan dengan sumber dosa. Kenapa sebelum berwudu kita diminta berkumur-kumur? Ini dosa lidah kita ini tidak terhitung nih. Walaupun dihukumkan sebagai sunnah wudu, tetapi agama sangat menganjurkan. Seperti yang kita katakan tadi, disuruh untuk membasuh muka, bahkan itu menjadi rukun dalam wudu. Karena ada banyak dosa. Tangan kita ada banyak dosanya, kaki kita ada banyak dosanya. Sudah berapa kali kaki kita melangkah ke tempat maksiat? Sudah berapa kali kaki kita ini melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah? Berangkat ke satu tempat di mana di situ ada dosa. Berapa kali? Tidak terhitung. Maka dalam hadis dikatakan, tetesan air wudu yang dilakukan oleh seorang hamba saat dia berwudu itu akan menggugurkan dosa. Dalam kajian maqasid juga dibahas, kenapa kok rambut tidak dibasuh? Kan sampai di rambut cuma diusap-usap saja. Alasannya ada dua. Takhfifan lil mutawaddi, itu untuk meringankan. Kalaulah sempat rambut dibasuh seperti muka, pasti kita akan sulit. Terbayang tidak kesulitannya kalau rambut mesti dibasuh seperti muka. Yang kedua, katanya rambut agak kurang sedikit sumber dosanya, tidak seperti mata, tidak seperti lidah, tidak seperti tangan yang memang mengambil secara langsung. Mungkin ada, itu penjelasan seperti itu bisa kita temukan dalam buku-buku yang bicara tentang maqasid at-taharah, walaupun tidak secara keseluruhan buku, tapi ada di antara buku yang bicara seperti itu. Nah, jadi wudu saja, dari wudu saja kita sesungguhnya bisa bersih dari dosa. Itulah sebabnya dianjurkan kita untuk sering berwudu. Bangun malam berwudu, nanti setiap mau sholat berwudu. Caranya oleh Allah untuk membersihkan kita dari dosa. Para ulama berbicara dalam buku-buku fikihnya, tajdidul wudu itu tetap hukumnya disunnahkan. Kalau ada orang, kalau dari satu sholat ke sholat berikutnya masih ada wudunya, boleh tidak dia tetap mengerjakan sholat dengan wudu yang pertama? Jawabannya boleh, karena dia masih suci.
Tetapi seandainya dia ulang, kalau tidak dia ulang tidak apa-apa, itu satu bentuk satu hukum yang sudah ditetapkan oleh para ulama karena dia suci. Tetapi seandainya dia ulang, itu akan lebih baik bagi dia. Kenapa lebih baik? Karena akan berguguran lagi dosa-dosa dia dari satu sholat kepada sholat yang berikutnya. Nah, ikhwati fillah, itu dari wudu. Sekarang coba kita lihat, saya coba catatkan, saya simpulkan yang berkaitan dengan at-tayammum. Apa maqasid dari tayammum? Kan kalau mandi tidak bisa, wudu tidak bisa, maka gantinya tayammum. Dulu sudah pernah kita bahas kalau nggak salah, apakah sama cara tayammum sebagai ganti mandi dengan ganti wudu? Jawabannya sama. Dulu ada di antara sahabat namanya Ammar ibn Yasir, dikiranya tayammum ganti mandi itu guling-guling di pasir. Karena kalau mandi kan orang membasahi seluruh tubuh, kalau wudu cuma anggota tubuh tertentu saja. Nah, karena dia harus mandi wajib dan dia tidak bisa mandi ketika itu, harus berwudu, tahu dia harus bertayamum itu, cuma dikiranya tayamum sebagai ganti mandi dengan guling-guling di pasir untuk mengenakan seluruh tubuhnya dengan pasir. Ternyata dipanggil dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ya Ammar, innama yakfika hakadha." Hai Ammar, sesungguhnya cukuplah bagi kamu begini saja, kata Rasul. Maka Rasul menepuk tanah yang ada di dekat dia, lalu dihembusnya agar tidak ada debu, dan Rasul mengusap kepada wajahnya dan juga tangan sampai pergelengan tangan. Dari hadis ini diambil hukum oleh para ulama bahwa yang namanya tayamum caranya sama, baik sebagai ganti dari mandi ataupun sebagai ganti dari wudu. Dari hadis itu juga diambil hukum oleh para ulama, kalau bertayamum itu sampai siku apa sampai pergelengan. Dari hadis tadi itu diambil hukum bahwa kalau bertayamum tidak sampai ke siku, tapi hanya sampai pergelengan tangan. Kalau wudu kan ilal marafiq, fauksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ada kata-kata ilal marafiqnya sampai siku. Tapi pas di wudu, pas di tayamum itu tidak ada lagi kata ilal marafiq. Yang ada adalah famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Usaplah wajah dan usaplah tangan, tapi tidak ada lagi ilal marafiq. Dari mana para ulama mengambil hukum? Itu dari penafsiran ayat-ayat kata tangan yang ada dalam Al-Quran secara umum. Karena kalau kata aidi atau yadun dalam Al-Quran disebut secara mutlak, tidak disebutkan ilal marafiqnya, maka maknanya adalah sampai ke pergelengan tangan. Kalau tidak disebutkan ilal marafiqnya. Apa contoh ayat yang lain? Contohnya adalah as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki-laki maupun perempuan, potonglah tangannya. Tak disebutkan di situ ilal marafiq sampai sikunya, yang ada hanya tangan. Lalu mana batas? Dijabarkan, ditafsirkan oleh sunnah fi'liyah, ditafsirkan oleh sunnah yang lain, karena aplikasi ayat itu hanya sampai pergelengan tangan. Nah, oleh karena itu yang lebih kuat dalam persoalan ini adalah dalam hal bertayamum itu juga hanya sampai ar-rusghu, sampai pergelengan tangan. Baik, sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus bertayamum kalau tak ada air atau tak bisa kena air? Kenapa harus dengan tayamum dan kenapa harus dengan tanah atau debu? Padahal tayamum itu diistilahkan oleh ulama fikih dalam kitab-kitab fikih at-taharatul hukmiyah, suci secara hukum.
Hukumnya kita suci, tapi hakikatnya tidak. Oleh karena itu kalau seandainya dia harus mandi tapi tidak bisa kena air, tayamumlah dia. Nanti kalau sudah bisa kena air, kalau sudah sembuh, apakah cukup mandinya dengan tayamum tadi saja atau harus mandi lagi? Harus mandi lagi. Karena yang tadi itu taharah hukmiyah, suci secara hukum, sekedar hanya menghukumkan dia suci agar bisa sholat. Maka sholatnya yang tadi itu sah walaupun dia belum mandi. Apa yang mensahkannya? At-taharatul hukmiyah, karena suci dia secara hukum. Namun keharusan mandi itu tidak hilang dari dia kalau seandainya nanti sudah ada air atau kalau dia sudah sembuh. Mari kita lihat beberapa poin yang menjadi maqasid at-tayammum. Yang pertama sekali, li'alla yanqati at-taqarrubu ila Allah fi halim minal ahwal, supaya tidak terputus taqarrub kita kepada Allah hanya karena sekadar tidak ada air. Jadi umpamanya kita mau sholat, tidak ada air, atau kita sakit, tidak bisa kena air, apakah solusinya kita tidak sholat karena tidak ada air? Tidak. Sholat tetap dilaksanakan karena hukumnya wajib. Nah, bagaimana supaya dia dalam mengerjakan sholat tadi tetap merasa nyaman, tetap dia dianggap suci? Caranya adalah dengan tayamum. Jadi tidak terputus takarrubnya kepada Allah, tidak ditinggalkannya sholat. Jadi ada kadang orang ngambil jalan pintas. Umpama dia di perjalanan, di pakaiannya ada najis, datang waktu sholat, dia tahu kalau seandainya sholat tidak boleh pakai pakaian yang najis. Dia di perjalanan, pakaiannya kena najis, apakah solusinya dia tidak perlu sholat? Kadang-kadang kalau kita tanya, kamu kenapa tidak sholat? Ndeh, pakaian saya. Pernah tidak dengar orang beralasan seperti itu? Kayaknya pakaian saya ini kurang. Solusinya bukan meninggalkan sholat. Dalam agama itu ada istilah keringanan-keringanan, rukhsah-rukhsah yang diberikan oleh Allah, dan itu bukti dari sayangnya Allah kepada hambanya. Jadi jangan jalan pintas karena ini ada najis lalu sholatnya yang ditinggalkan. Tidak, sholatlah sebagaimana yang kalian bisa. Ittaqullaha mastata'tum. Kalau ada air, bersihkan pakai air, walaupun basah-basah, sholatlah pakai itu. Bahkan dalam buku fikih dibahas begini, ketika ada orang yang dia tidak punya pakaian kecuali hanya satu, tidak mungkin dia punya tidak bisa dia mengganti pakaian yang lain, tapi pakaiannya ini terbuka auratnya masuk waktu sholat, boleh tidak dia sholat dengan pakaian yang tadi itu? Atau solusinya dia tidak sholat? Solusinya bukan dia tidak sholat, dia wajib mengerjakan sholat, karena sholat memang hukumnya wajib. Asal sadar kita wajib sholat itu. Kalau udah tidak sadar lagi itu baru. Nah, bagaimana dengan pakaiannya? Karena hanya itu yang ada dan tidak punya selain itu, tidak ada cara mengganti, sholatlah seperti itu. Ittaqullaha mastata'tum. Ada orang terbaring di rumah sakit, ini di badannya dia pipa-pipa semua, kabel-kabel macam-macam yang ditempel di badan dia. Sadar dia, kira-kira sholat wajib enggak? Jawabannya wajib. Lalu nanti bagaimana dia menghadap kiblat sementara dia dihukumkan oleh tempat tidur yang mungkin tidak bisa diarahkan ke kiblat? Sholatlah sebagaimana dia bisa, walaupun tidak menghadap kiblat.
Nah, ini kadang yang dirasakan oleh orang, bagaimana kalau saya dalam hutan. Sering ditanya oleh orang nih, saya ingin sholat tapi tidak tahu dari mana arah kiblat. Cari dulu, berusaha mencari arah kiblat, mungkin lewat matahari. Kalau tidak bisa juga, maka sholatlah ittaqullaha mastata'tum. Bahkan ketika dia yakin itu adalah arah kiblat, sholat dia zuhur ke arah tertentu dan dia yakin itu arah kiblat. Pas masuk waktu asar, tahu dia kalau dia salah tadi itu. Oh, rupanya kiblat bukan ke sini, kiblat ke sini. Salatlah asarnya arah ke kiblat yang baru, zuhurnya tetap dihukumkan sah. Nah, inilah dalam kaidah oleh para ulama, al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Sebuah ijtihad itu tidak dibatalkan hukum pelaksanaannya oleh ijtihad yang baru. Yang tadi sah karena ada ijtihadnya. Ini juga sah, tidak membatalkan yang pertama karena juga ada ijtihad yang baru. Ini namanya keringanan dalam agama. Allah mudahkan kita dalam beragama ini. Maka salah satu dari prinsip dalam beramal itu taisir. Taisir itu ada kemudahan dari Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Nah, oleh karena itu tayammum itu salah satu dari bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah agar ibadah kita tidak terputus dan agar kita tetap merasa bersih dan suci saat kita beribadah. Kita akan sangat berbeda halnya nanti kita sholat tapi kita yakin kita tidak suci, tidak nyaman kita, tidak akan nyaman kita. Tapi kalau kita bertayamum, dengan tayamum ini yakin kita suci, nyaman hati kita. Maka poin yang kedua dikatakan di sini, li ayyash'ura ahadun ala annahu ala tahara. Tayamum itu maqasidnya adalah supaya seseorang itu merasa bahwa dia dalam keadaan suci dan itu membuat dia nyaman dalam beribadah. Coba umpamanya kita sholat, bersab-sab kita nih, sholat kita bersama orang-orang lain, tiba-tiba batal wudhu kita. Ketika wudhu kita batal, mau keluar dari saf mungkin malu, batal wudhu, keluar malu, lanjut sholat. Dia lanjut sholat tadi nyaman tidak pikirannya? Coba rasakan aja sendiri. Melanjutkan sholat dan dia yakin tidak suci, itu tidak akan nyaman. Sadar dia tadi batal wudhunya, ada yang keluar, kecuali kalau ragu. Kalau ragu-ragu dia jangan tinggalkan dulu, kata Rasul. Jadi apabila seseorang datang keraguan-raguannya saat sholat batal atau tidak, rasa-rasa ada yang keluar, kata Rasul, la yansarifu hatta, jangan tinggalkan sholat itu kecuali ada salah satu dari dua hal, hatta yajida rihan aw yasma'a sautan, sampai dia ada tercium aroma yang tidak yang tidak menyenangkan atau ada terdengar suara yang keluar. Kalau ada salah satu ini maka tinggalkanlah. Tapi kalau tidak ada, itu waswasus syaitan. Itu bisikan-bisikan syaitan yang senantiasa menggoda kita agar kita tidak khusyuk dalam sholat. Nah, oleh karena itu tayamum itu disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kenyamanan hati kita. Saat kita bertayamum walaupun hanya dengan debu, apa yang bisa disucikan oleh debu? Tapi hukumnya kita suci, sehingga saat kita beribadah nyaman kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, yakin kita dalam keadaan suci walaupun tadi belum mandi wajib. Keyakinan suci inilah yang diinginkan oleh Allah saat kita beribadah, maka diperintahkan untuk bertayamum. Ikhwati fillah, lalu dibahas juga kenapa harus dengan tanah.
atau dengan debu yang suci. Ada beberapa alasan. Yang pertama, ada taqarubul ma'na bainal ma'i wat turab. Ada semacam titik temu antara tanah dengan air. Ketika air tidak ada, diganti dengan debu atau dengan tanah. Begini penjelasannya. Tanah itu aslul insan, asal ciptaan manusia ini adalah dari tanah. Siapa itu? Adam alaihi salam. Sedangkan alma, air, sababu hayatil insan. Jadi tanah itu asal kejadian manusia. Sedangkan air itu sebab yang membuat manusia menjadi hidup. Jadi ada dalam Al-Quran bunyinya, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu itu dari air menjadi hidup. Jadi air ini sumber kehidupan. Yang membuat manusia menjadi segar itu air. Maka ada orang pulang kerja badan kotor, mungkin agak capek, bawa mandi, siram badan semuanya, akan menjadi segar. Karena Allah yang bilang, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala-galanya dari air menjadi hidup, berkembang, segar dia. Nah, sedangkan tanah itu asal ciptaan manusia. Ketika air tidak ada, ketika air sudah tidak ada, atau dia tidak bisa menggunakan air, dia diminta untuk kembali menggunakan sesuatu yang menjadi asal kejadian dia. Sehingga berpindahlah dari air kepada turaban tahiran, tanah yang suci. Ini salah satu dari alasan kenapa dipindahkan dari air kepada tanah. Kenapa bukan umpamanya asap atau apa gitu umpamanya kan? Tapi pindah kepada tanah. Yang kedua, li'anna turaba yujadu fi kulli makan. Karena tanah atau debu itu ada fi kulli makan, di semua tempat. Dimanapun kita berada, kita akan bisa menemukan debu atau bisa menemukan tanah. Sehingga air yang tidak ada tadi, karena sulit untuk ditemukan, Allah gantilah dia dengan yang mudah untuk ditemukan. Jadi tidak ada alasan lagi, oh saya tidak jadilah tayamum, kenapa? Tidak ada tanah, tidak bisa tuh. Tidak ada terima alasannya, tidak ada tanah, tidak ada debu, itu tidak masuk akal. Karena Allah sudah ganti air menjadi tanah, air yang tadi sulit diganti oleh Allah dengan yang lebih mudah untuk mendapatkannya. Artinya apa? Ibadah tadi tetap bisa terlaksana. Kemudian yang berikutnya juga kata para ulama, annat turaba fihi ma'nat tadallul. Jadi tanah itu mengandung sebuah makna yang mengingatkan kita kepada, atau yang membuat kita menjadi tunduk kepada Allah. Kan sering bahasa-bahasa dalam keseharian kita, dah tua nih, tidak ingat sama tanah. Apa artinya itu? Tidak ingat bahwa kita akan masuk tanah. Jadi pada tanah itu ada sesuatu yang memang makna at-tadallul, bentuk ketundukan kita kepada Allah, kesadaran diri itu ada pada kata at-turab. Oleh karena itu katanya, wa ta'firut turabi 'alal wajhi min ahabbil asya'i ilallah. Menempelkan tanah kepada wajah itu yang membuat kita bisa menjadi tunduk dan sadar kepada diri kita, siapa kita, ingat kita kepada asal kita,
min ahabbil asya'i ilallahi azza wa jalla. Itu adalah merupakan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan cara seperti itu mudah-mudahan bisa menyadarkan kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ada lagi di antara maqasidut tayammum itu saddu babit ta'ammuq wal ghulu fid din. Menutup celah untuk ghulu dalam beragama, berlebih-lebihan dalam beragama. Li'anna minan nasi man la yaqbalur rukhsah. Karena ada di antara orang ini, ada di antara sebahagian yang kadang-kadang dia tidak mau menerima keringanan yang diberikan oleh Allah itu. Udah jelas sakit dia, dipaksa juga berwudu oleh dia. Sakit dia, tidak bisa kena air. Kata dokter, jangan kena air dulu, nanti penyakit kamu akan semakin parah. Tapi dia merasa, nih kayaknya kurang afdal nih kalau tidak pakai air. Tetap juga dia pakai air, itu namanya gulu. Jadi salah satu dari bentuk gulu dalam beragama ini adalah ketika kita tidak menerima keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita musafir, ada satu keringanan. Apa keringanannya? Dibolehkan kita mengqashar salat, meringkas yang 4 menjadi 2. Sekarang mana yang lebih afdal? Kalau kita musafir, salat zuhur kita buat 4 juga. 4 itu kan semakin banyak, nanti jumlah rakaatnya semakin banyak, Fatihah yang kita baca. Tapi apakah itu yang lebih afdal ataukah dengan mengqashar salat? Jawabannya adalah dengan mengambil rukhsah, mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan hukum itu, Dia yang memberikan kita keringanan. Karena kita ini, kalau kita paksa diri kita ini dalam beribadah, nanti kita akan bosan sendiri. Agama ini tidak akan pernah bosan dia. Kita yang akan bosan dengan perbuatan kita itu. Nah, maka Rasul juga melarang kita untuk melakukan banyak hal, tapi dengan cara memaksa diri. Lebih baik sedikit tapi rutin. Kan itu? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling baik di sisi Allah itu adalah adwamuha, yang kontinu, terus menerus, wa in qalla, meskipun sedikit. Karena kalau kita paksa diri kita ini untuk mengerjakan hal yang besar dan banyak sekaligus, tapi terputus nanti, itu tidak lebih baik. Umpama kita baca Quran, kita paksa kita baca Quran itu sekali duduk langsung selesai 2 juz, tapi tidak ketemu lagi dengan Al-Quran kecuali 2 minggu berikutnya. Mana yang lebih baik? Sekarang 1 halaman, tapi setiap hari, tidak pernah ada hari kecuali dia baca Quran. Mana yang lebih baik itu? Yang sedikit tapi terus, daripada banyak tapi terputus. Berdasarkan hadis tadi, adwamuha wa in qalla, yang terus continue meskipun sedikit. Kalau dia bisa 2 juz setiap pagi, tidak apa-apa, bagus. Tapi kalau ketemunya bulan depan lagi dengan Al-Quran, dia telah hijrah dari Al-Quran. Kalau sahabat dulu setiap bulan itu dia mengkhatamkannya. Kalau kita hari ini betapa sulit untuk menyelesaikan selama satu bulan. Selesai sekali setahun saja, alhamdulillah. Umpamanya Ramadan pun kadang-kadang tidak selesai. Ya maklum, ada kesibukan, alasan kita kan banyak macam-macam. Ada kerja lah. Tapi orang dulu kayaknya juga bekerja.
Yang ada pada mereka adalah motivasi yang kuat dalam menjalankan agama. Baik, ikhwati fillah. Jadi saddu babit ta'ammuq wal ghulu, menutup pintu agar orang-orang ini, agar umat Islam itu tidak gulu dalam beragama. Ada keringanan-keringanan oleh Allah, ambillah keringanan itu. Bahkan kadang-kadang kalau sudah kena oleh was-was, jangankan untuk bertayamum, wudu aja kadang berulang-ulang. Kalau sudah kena was-was, rasa-rasa tidak sah saja wudu itu. Selesai basuh muka, ulang lagi. Selesai basuh muka, ulang lagi. Ada semacam bisikan-bisikan di hati dia, ini kayaknya wudu belum sah nih, wudu belum sah. Itu was-was. Ini bahaya sekali. Termasuk di antaranya dalam sholat. Kadang-kadang tidak selesai-selesai takbiratul ihramnya. Allah astagfirullahaladzim. Allah astagfirullahaladzim. Udah mau selesai imam baca ayat, dia baru memulai takbiratul wasawisus syaitan. Itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Kita harus hindarkan itu. Jangan ikutkan perasaan kita yang tadi itu. Kalau kita ikutkan nanti semakin berbahaya dia. Harus yakin, takbir Allahu Akbar, dah selesai. Disinilah kunci kenapa dulu Nabi itu tidak menganjurkan para sahabat untuk selalu untuk melafazkan, karena di situ kadang muncul keraguan itu. Jadi ada di hatinya. Ketika kita berdiri untuk sholat isya, hati kita mengatakan bahwa kita akan isya. Takbir kita Allahu Akbar, selesai. Tapi kalau sudah ditambah-tambah, maka itu akan menjadi pintu wasawisus syaitan. Nah, jadi tayamum di antara maqasidnya adalah menghilangkan atau menutup pintu yang tadi itu, agar hamba Allah ini tidak gulu, tidak ekstrim, tidak memberatkan diri dalam beragama. Ini kemudahan, ambillah kemudahan itu. Ada beberapa poin lagi seperti raf'ul haraji wat taisir, memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi para mukallaf, dan juga takrimul insan. Ternyata tayamum itu salah satu cara oleh Allah untuk takrimul insan, untuk memuliakan manusia. Bagaimana kok bisa melalui tayamum manusia menjadi mulia? Karena tidak ada alasan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pun bisa pakai air, tapi bisa pakai tanah. Ada karamatul insan, ada kemuliaan manusia di situ. Bahwa manusia ini memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah, maka tak satu pun alasan untuk meninggalkan ibadah. Ketika sulit, maka ada kemudahan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tinggal kita saja lagi yang harus meningkatkan ketaatan kita. Tapi kalau ada orang yang mencari-cari celah untuk tetap tidak mengerjakan perintah Allah, nah, dia akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada maghrib ini. Waktu Isya sudah masuk, dan insya Allah nanti kita sambung dengan maqasid ibadah yang lainnya. Kalau sekiranya persoalan taharah ini kita sudah anggap selesai, nanti kita bisa masuk pada maqasidus salah. Bab salat biasanya diletakkan setelah bab at-taharah dalam kitab-kitab fikih. Mungkin terima kasih, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk tetap istiqamah melaksanakan ilmu yang kita dapat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.